sejahtera bagi kita semua. Yahoo. Oke, kali ini kita akan membahas judul baru pada materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, tentunya di kelas 11 seluruhnya di SMA Negeri 1 Buluwaru. Dimulai dari kelas 11 MIPA 1, MIPA 2 dan 11 IPS. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menitik fokuskan pada bab 5 semester 2 dengan judul mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Nah, kali ini kita harus mampu, siswa-siswi kami harus mampu membedakan atau mengartikan maksud dari integritas nasional itu. Nah, yang berikut siswa-siswi kami harus mampu mengklasifikasikan dan mengidentifikasi ancaman-ancaman apa saja yang mengancam integritas nasional di Indonesia. Nah, kali ini kita akan masuk pada bab 5 semester 2 pembahasan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan judul mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI tentunya. Nah, Indonesia merupakan negara yang multikultural di mana masyarakatnya menganut multikultural. Jadi dalam pembahasan ini menyangkut tentang integrasi nasional karena Indonesia itu ada beberapa budaya, suku, bahasa, dan lain-lain. Nah, jadi kita perlu pahami apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara. Tentunya dalam kompleks yang kita bahas ini adalah Indonesia, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Dalam pembahasan ini perlu kita pahami hal penting yang harus kita ketahui dari judul pembahasan ini, yakni bagaimana membangun integrasi nasional bangsa Indonesia, tentunya dihadapkan pada singkatan ATHG. Nah, apa itu singkatan dari ATHG? Maka kita akan bahas dan kupas satu persatu dari suku katanya. Nah, jadi kita akan tinjau dari suku kata yang pertama, yaitu A, yaitu ancaman. Ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau memberontak kebijakan yang dilakukan secara konseptual, kriminal, serta politik. Jadi ini bentuk suatu tindakan yang membuat seseorang untuk melakukan pemberontakan atau ketidaksetujuan. Jadi ada beberapa bentuk ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nah, apa itu? Yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Ideologi itu merupakan suatu pandangan ya. Yang berikut adalah ancaman di bidang politik. Dan yang ketiga yaitu ancaman di bidang ekonomi. Keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ancaman di bidang hankam atau pertahanan dan keamanan nasional. Selanjutnya yaitu dari suku kata T, tantangan. Apa itu tantangan? Tantangan merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan bersifat mengugah kemampuan dalam mengatasi masalah. Jadi ini suatu faktor yang datang dari diri sendiri, prinsip sendiri untuk mengatasi masalah itu yang bersifat mengugah kemampuan kita untuk lebih meningkat. Nah, beberapa bentuk tantangan yang perlu kita ketahui dalam hal ini yaitu invasi asing, pengaruh asing. Jadi pengaruh asing ini kira-kira ada yang bisa kita terima, ada yang tidak. Yang berikut KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Dan yang ketiga yaitu kriminalitas, yaitu kejahatan. Nah, itulah merupakan tantangan yang perlu dihadapi.
sekarang kita masuk kepada suku kata H, yaitu hambatan. Hambatan merupakan suatu yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara konseptual ketidakmampuan mengontrol diri atau kepercayaan diri, sehingga dia mendapatkan suatu kepercayaan yang kurang sehingga menghalangi. Nah, apa kira-kira hambatan yang datang dari dalam diri seseorang? Yaitu konflik dan persaingan, adanya konflik batin, adanya pergumulan dalam batin diri sendiri. Yang berikut penyalahgunaan narkoba dan minuman beralkohol. Nah, yang berikut yaitu kriminalitas dan kemiskinan. Nah, kita akan tinjau dari suku kata G, gangguan. Gangguan merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konseptual. Jadi ada sesuatu yang dapat melemahkan atau menghalangi seseorang untuk berkembang, tentunya itu dari luar. Misalnya invasi asing, pengaruh dari luar, pengaruh dari negara lain. Kemudian yang perlu kita pahami, ada beberapa bentuk gangguan yang kita terima dari luar. Jadi seperti apa? Yang pertama adalah sosial ekonomi yang beragam. Yang kedua, sumber daya alam yang minus atau kurang. Dan yang ketiga, tingkat pendidikan yang rendah. Oke, nah sekarang kita masuk pada sub pembahasan pada materi pada pertemuan kali ini, yaitu bagian A, menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, menelaah maksudnya adalah kita diajak untuk menyimak dan memperhatikan apa saja ancaman yang terhadap integrasi nasional. Jadi sebelumnya sudah kita bahas apa saja ancaman-ancaman yang kita bahas tadi. Jadi sebelum kita membahas sub materi, maka silahkan simak kasus pada video berikut. Tentunya ayo kita siap-siap. Kalian siap? Ayo kita mulai. Nah, sebelum kita menonton video, jadi saya himbau untuk siswa-siswi kami simak dan memperhatikan tayangan kasus pada video, lalu curahkan pendapat atau ide Anda. Silakan catat hal-hal penting yang terjadi pada kasus video yang ditayangkan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dalam catatan sejarah revolusi Indonesia, peristiwa kelam Gerakan 30 September yang terjadi pada tahun 1965 menyisakan luka yang sangat mendalam bagi mereka yang terlibat, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Pada sepanjang tahun 1965 hingga tahun 1967 misalnya, terjadi penumpasan habis-habisan PKI dan para simpatisan PKI yang terjadi di seluruh Indonesia. PKI merupakan Partai Komunis Indonesia. PKI dituding sebagai dalang peristiwa 30 SPKI atau peristiwa 30 September tahun 1965. Pada peristiwa kelam tersebut, dalam jejak catatan sejarah Indonesia, merupakan peristiwa kejahatan genosida, yaitu pembantaian massal yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia besar. Berikut adalah paparannya. Selain dari pertanyaan siapa
Dalang di balik gerakan yang berujung pada pembantaian tersebut, beberapa ahli mulai mempertanyakan apa yang melatar belakangi gerakan G30 yang berujung pada genosida. Contohnya, sejarawan seperti Benedict Anderson dan Ruth McVeigh menganggap bahwa PKI tidak memiliki motif yang baik untuk melakukan kudeta terhadap Soekarno karena posisinya yang relatif sudah kuat dalam pemerintahan, melainkan hasil dari pertentangan internal di dalam tubuh militer Indonesia dan hubungan yang kompleks bersama PKI. Faktor inilah yang kemudian menumpuk dan berujung pada malam berdarah tersebut. Dalam video kali ini, kita tidak akan mencoba untuk menjawab siapa dalang dari peristiwa tersebut, melainkan kita ingin menjelaskan kondisi pemerintahan Indonesia dan sejarah hubungan antara berbagai aktor yang di kemudian hari akan terlibat di peristiwa G30 SPKI. Sebelum peristiwa G30 SPKI, ada hubungan yang kompleks di antara tiga aktor utama, yakni Angkatan Bersenjata Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Presiden Soekarno. Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan kemudian secara resmi dilantik menjadi presiden. Setelah itu, Indonesia harus menghadapi berbagai agresi militer dan situasi perang dingin di mana praktik perang proksi menjadi kian semarak. Maka dari itu, Soekarno memerlukan alat negara yang dapat segera digunakan untuk operasi militer yang dapat dimobilisasi dengan cepat. Sebagai orator yang ulung dan pemimpin yang berkarisma, Soekarno mampu menggalang dukungan dari berbagai masyarakat untuk mengambil bagian dalam mempertahankan negara. Hanya saja, militer Indonesia kala waktu itu masih terbagi menjadi beberapa macam. Harold Crouch dalam bukunya Military and Politics in Indonesia menjabarkan tiga macam militer di Indonesia pada kala itu. Di satu sisi adalah mereka yang mendapatkan pendidikan militer profesional dari kaum penjajah seperti Belanda dan Jepang. Dan di sisi lain, dan yang paling banyak jumlahnya, adalah kelompok gerilya yang dibentuk di daerah-daerah, kadang secara informal dan spontan. Kelompok-kelompok gerilyawan ini cenderung menganut karakteristik yang khas dari daerahnya masing-masing dan dapat memiliki aliansi kepada lebih dari satu organisasi atau laskar. Karena keragaman dalam tubuh militer di Indonesia, baik dari keragaman latar belakang dan kurangnya persatuan ideologi yang kuat, konflik antara institusi bahkan di dalam militer sekalipun kerap terjadi selama sejarah Indonesia. Contohnya, pada tanggal 3 Juli 1946, beberapa perwira menculik Sultan Syahrir yang dianggap terlalu mengalah terhadap Belanda. Pada tanggal 15 Februari 1958, peristiwa PRRI Permesta terjadi, di mana militer kembali lagi saling berseteru dan berbagai macam peristiwa lain. Gesekan-gesekan dalam tubuh militer ini tidak menghilangkan pentingnya keberadaan mereka. Mereka terbukti menjadi alat pertahanan yang cukup tangguh dan memiliki hubungan yang erat dengan Soekarno. Berdasarkan catatan sejarah, PKI dan Angkatan Militer Indonesia kerap kali terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak. Perbedaan ideologi di antara kedua belah pihak inilah yang memicu sehingga terjadinya persaingan berat antara PKI dan Angkatan Militer Indonesia. Untuk itu, mari kita bahas selanjutnya. Inilah kondisi politik di Indonesia pada saat itu. Soekarno memiliki dua pilar yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, militer sebagai alat pertahanan dan aktor dalam politik dan ekonomi di Indonesia. Dan di sisi lain, ada PKI yang memiliki basis organisasi dan dukungan massa yang mampu memperkuat posisi Soekarno. Soekarno, sebagai pemimpin bangsa, harus menyeimbangkan kedua pilar tersebut. Apabila satu mulai lebih kuat dari yang seharusnya, mereka dapat perlahan-lahan mengambil kekuasaan dari Soekarno, bahkan melenyapkan pilar yang lain sepenuhnya. Kali ini, posisi PKI lebih melesat dengan narasi anti-imperialisme barat dan menggerakkan massa untuk menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing. Meskipun demikian, PKI masih memiliki posisi yang tidak sekuat militer
dalam hal persenjataan dan masih sangat bergantung dari perlindungan Soekarno. Ketika kesehatan Soekarno semakin jatuh, PKI semakin khawatir bahwa tanpa Soekarno, militer Indonesia dapat mengambil alih pemerintahan. Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, PKI membentuk Biro Khusus yang diketuai oleh Syam untuk mengoleksi informasi mengenai gerak-gerik militer yang berhubungan dengan PKI dan menarik simpati tentara Indonesia pada teori Marxisme dan komunisme. Selain itu, PKI juga menyarankan membentuk Angkatan Kelima yang akan terdiri dari pasukan pekerja dan petani yang dipersenjatai untuk membantu operasi militer. Proposal ini bahkan mendapat dukungan dari Republik Rakyat Tiongkok yang menjanjikan 100.000 keping senjata ringan untuk mempersenjatai Angkatan Kelima, namun ditentang oleh militer. Kuat kedudukan PKI, hal ini justru mempertajam persaingan antara keduanya. Ketegangan ini semakin meningkat ketika terdengar kabar dari Biro Khusus bahwa terdapat sebuah Dewan Jenderal yang berupaya untuk melakukan kudeta pada tanggal 5 Oktober 1965. Meskipun keberadaan Dewan Jenderal tersebut masih dipertanyakan, hal inilah yang memicu G30 SPKI. Penculikan 6 jenderal dan 1 perwira angkatan darat adalah awal dari pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang PKI. Pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, Komandan Satuan Tugas Satgas Pasopati, yaitu Letnan Dul Arif membentuk 7 pasukan dari Satgas Pasopati di Lubang Buaya untuk menculik ke-7 jenderal. Sasaran mereka adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal R. Suprapto, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, dan Brigadir Jenderal Donak Ishak Panjaitan. Dari ke-7 target penangkapan tersebut, Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil melarikan diri dan digantikan oleh ajudannya yaitu Kapten Pierre Tendean yang mengaku sebagai Jenderal Abdul Haris Nasution. Keenam jenderal yang menjadi korban G30 SPKI antara lain adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. 6 jenderal dan 1 perwira angkatan darat ini tewas di Lubang Buaya dan dinobatkan sebagai pahlawan revolusi. Sebelum dibunuh, penyiksaan terhadap para jenderal dan ajudan Nasution yang masih hidup dimulai. Mereka dipukul, dipopor pakai ujung senjata. Hasil visum menunjukkan ada retak di tulang kepala, tangan, dan kaki patah karena mereka ditendang pakai sepatu laras yang keras. Mereka semua yaitu Maijen S. Parman, Maijen R. Suprapto, Brigjen Sutoyo, Letu Pierre Andreas Tendean, akhirnya tewas dibunuh. Dalam kondisi antara hidup dan mati, tubuh para jenderal itu lantas digeret dan dimasukkan ke dalam sumur di Lubang Buaya. Setelah tubuh mereka masuk semua, untuk meyakinkan mayat meninggal, mereka langsung ditembak lagi. Lalu jasad ditutup dengan sampah pohon karet dan ditutup tanah serta ditanami pohon pisang utuh di atasnya, seakan-akan di bawah itu tidak ada mayat. Setelah Soeharto dapat mengendalikan keadaan, beberapa pasukan pun diperintahkan Soeharto untuk melakukan penyisiran di Lubang Buaya. Letnan 1 Faisal Tanjung dan Letnan 2 Sintong Panjaitan yang sedang berada di sekitar tempat itu bersama pasukannya diperintahkan bergerak ke Lubang Buaya pada tanggal 3 Oktober tahun 1965. Sebelumnya Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD yang sekarang menjadi Kopassus mendapat kabar disitulah posisi para jenderal yang diculik. Informasi ini berdasarkan pengakuan Agen Polisi 2 Sukitman yang ikut terculik tapi kemudian kabur. Kawasan itu pun disisir anak buah Sintong bersama anak buah komandan peleton yang lain. Mereka lalu dapat informasi dari salah satu warga setempat tentang adanya sumur-sumur yang sudah ditimbun. Salah satu bekas sumur dicoba digali, tapi ternyata bukan di sana tempatnya. Kemudian mereka melihat satu bekas sumur yang sudah ditanami pohon. Bekas sumur itu pun digali. Setelah anak buah Sintong menggali, tampak daun-daun segar, batang pisang, dan potongan kain. Menurut catatan Hendro Subroto dalam Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, cetakan tahun 2009, kain-kain itu adalah baju yang digunakan Batalion 454 Benteng Rider. Penggalian lalu dilakukan. Melihat itu penduduk pun menawarkan diri untuk ikut bantu menggali. Pada kedalaman 8 meter, terciumlah bau busuk
dan yang menggali meminta naik karena tidak tahan dan mengganggu pernapasan. Setelahnya salah satu anak buah Sintong ikut turun dan melihat kaki manusia yang mencuat ke atas. Yakinlah pasukan elit itu bahwa disitulah jenazah para jenderal terculik berada. Pada tanggal 4 Oktober tahun 1965, pengangkatan jenazah mulai dilakukan. Kopral Anang masuk terlebih dahulu pada pukul 12:05 dengan masker oksigen. Satu jenazah berhasil diikat. Setelah ditarik ternyata Letnan 1 Pierre Tendean, Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Pukul 12:15, Sersan Mayor KKO Saparamin turun masuk. Satu jenazah diikatnya, tapi sulit ditarik karena terjepit jenazah lainnya. Prajurit Komando 1 KKO Subekti pun turun. Dia mengikat jenazah satu lagi. 2 jenazah pun terangkat. Kedua jenazah tersebut merupakan Mayor Jenderal Suwondo Parman dan Mayor Jenderal Suprapto. Pada pukul 12:55, Kopral KKO Hartono turun. Dia mengikat secara terpisah 2 jenazah. Setelah ditarik, ternyata 2 jenazah itu adalah Mayor Jenderal MT Haryono dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Pada pukul 13:30, Sersan Mayor Saparimin turun lagi. Jenazah diikatnya. Setelah ditarik, ternyata itu adalah jenazah Jenderal Ahmad Yani. Setelah menemukan 5 perwira tinggi dan 6 yang hilang, para penyelam kelelahan. Bahkan ada anggota yang keracunan. Kapten Winanto pun turun tangan, tak hanya dengan alat selam, tapi juga alat penerang dengan tenaga dari generator. Sampai di dalam, Winanto menemukan 1 jenazah lagi. Itulah jenazah Brigadir Jenderal DI Panjaitan. Maka semua jenderal pun terangkat. Kisah-kisah pilu kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia. Saat itu kerusuhan Mei 1998 muncul setelah penembakan terhadap 4 mahasiswa Trisakti. Dilansir dari kompas.com, menurut tim gabungan pencari fakta, setidaknya ada 1.000 orang meninggal karena kerusuhan Mei ini. Berikut adalah rangkuman kisah-kisah memilukan kerusuhan Mei 1998. Penjarahan toko. Pada saat kerusuhan, terjadi aksi penjarahan toko oleh massa yang mengamuk. Mayoritas adalah toko-toko yang berada di wilayah Jakarta Kota dan Jakarta Barat. Saat massa melakukan penjarahan, pemilik toko bersama keluarganya mengungsi ke rumah mereka di lantai 2 atau ke rumah tetangga untuk menyelamatkan diri. Aparat menembaki massa penjara. Saat keamanan seharusnya dikendalikan, aparat justru menembaki massa perusuh dan penjara agar mereka bubar. TGPF menemukan terjadinya aksi pemerkosaan. Berdasarkan hasil pengumpulan dan verifikasi data dari TGPF, terdapat 52 korban pemerkosaan, 10 korban penyerangan seksual, dan 9 korban pelecehan seksual. Dilansir dari kompas.com, perempuan yang diperkosa pada hari itu mencapai 53 orang, dengan sebagian besar merupakan etnis Tionghoa. Ribuan orang tewas. TGPF melaporkan bahwa korban tewas terbakar mencapai 1.190 orang. 27 orang tewas karena senjata dan 91 orang korban luka. Belasan orang hilang. Berdasarkan data dari Ikatan Keluarga Orang Hilang, sebanyak 4 orang hilang hingga kini saat kerusuhan terjadi. Mereka adalah Ucok Munandar Siahaan selaku mahasiswa Perbanas, Yadin Muhyiddin selaku alumnus Sekolah Pelayaran,
Hendra Hambali selaku siswa SMA, dan Abdul Nasser selaku kontraktor. Di luar data IKOHI, ada juga orang hilang lain, seperti Stefanus Sanu yang menurut ibunya, anaknya hilang dalam peristiwa kebakaran Yogya Plaza, Klender, Jakarta Timur. Konflik-konflik bernuansa suku dan agama pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Padahal kita tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak keberagaman, baik itu agama, suku bangsa, ras, bahasa, tradisi, dan sebagainya. Penyebab konflik bernuansa suku dan agama itu terjadi karena kesadaran masyarakat terhadap isu diskriminasi suku dan toleransi beragama masih rendah. Fenomena tindak intoleransi dan diskriminasi ini berdampak tidak langsung terhadap situasi demokratisasi di Indonesia, serta dapat merusak kehidupan harmoni masyarakat yang telah terbentuk sekian lama. Konflik merupakan hal yang terjadi sebagai akibat dari interaksi manusia. Terjadinya konflik biasanya dilatar belakangi oleh perbedaan yang dibawa oleh individu dalam interaksi. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara multikultural atau majemuk terbesar di dunia. Kemajemukan Indonesia dapat dilihat dari agama, budaya, bahasa, etnis, dan adat istiadat yang ada. Dan berikut adalah beberapa konflik antar etnis yang pernah terjadi di Indonesia. Namun sebelum kita lanjut, perlu kalian ketahui jika video ini bukan bermaksud untuk merugikan pihak manapun. Video ini murni bertujuan untuk mengenang sejarah tentang konflik antar etnis yang pernah terjadi di Indonesia. Dan semoga kejadian-kejadian ini tidak akan terulang lagi di Indonesia. Yang pertama, konflik Sampit. Konflik Poso. Konflik Ambon. Kerusuhan Lampung. Baik semuanya, itulah tadi beberapa konflik antar etnis yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga saja kejadian-kejadian tersebut menjadi pelajaran buat kita semua dan semoga tidak akan terulang lagi. Kalau menurut kalian semuanya, gimana pendapatnya tentang kejadian-kejadian tersebut?